Allahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan bermajelis taklim sampai matahari terbit insyaallah. Dan kita sampai bagian kedua dari iman kepada hari akhir. Bagian kedua yaitu manhaj atau metode atau cara Al-Qur'an dalam menetapkan ba'ats. Ba'ats artinya hari kebangkitan. Ba'ats artinya hari kebangkitan, dan ba'ats yang artinya hari kebangkitan itu salah satu nama dari hari kiamat. Hari kiamat, hari kehancuran, gitu. Hari kebangkitan, hari pembalasan, gitu. Hari akhir, semua itu arti dari nama-nama hari kiamat. Dan nama hari kiamat itu semuanya itu bagian dari hari kiamat. Itu maksudnya semua namanya itu mengandung makna bagian dari hari kiamat. Semuanya merupakan bagian dari nama hari kiamat. Pembahasan tentang beriman kepada hari akhir, hari kehancuran alam semesta di dunia ini, dan itu bagian kehancuran, kematian itu semakna, habisnya dunia itu semakna. Kalau orang itu meninggal sudah kiamat bagi dia, sudah habis masa dunia itu. Terus hari kebangkitan. Kebangkitan itu salah satu dari bagian iman kepada hari kiamat. Dan ba'ats, kebangkitan itu jadi namanya. Hari pembalasan. Pembalasan itu salah satu bagian dari beriman kepada hari kiamat. Nah, intinya bahwa nama hari kiamat itu banyak dan setiap namanya menunjukkan bagian dari namanya. Cara Al-Quran dalam menetapkan hari kiamat. Sesungguhnya di antara ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditentang oleh mayoritas masyarakat jahiliyah adalah tentang kebangkitan dari kubur. Kebangkitan dari kubur maksudnya salah satu nama dari hari kiamat. Berarti termasuk ajaran Rasul yang ditentang oleh orang-orang jahiliyah adalah tentang hari kiamat. Nah, adapun namanya macam-macam, tentang kebangkitan, tentang pembalasan amal, tentang hidup kembali setelah mati, tentang sama saja maksudnya.
hari kiamat termasuk pembahasan yang paling apa? Yang paling ditentang oleh orang jahiliyah. Nah itu. Mereka menganggap mustahil hidup kembali setelah tubuh hancur dan lebur dengan tanah. Kalau orang itu sudah meninggal, sebagaimana benda-benda lain yang hidup kemudian mati, setelah itu akan hancur. Termasuk manusia kalau sudah meninggal, termasuk manusia, benda-benda lain misalnya apa? Misalnya pohon, hewan, gitu. Apapun apabila dia itu asalnya hidup kemudian mati, lama-lama akan hancur. Kalau sudah hancur, keserap tanah, udah hilang. Termasuk manusia. Manusia apabila sudah meninggal dikubur, gitu, lama-lama akhirnya hancur. Banyak bukti, oh tinggal tulang belulangnya. Lama-lama tulang belulang suka hancur. Nah jadi itu. Dan orang jahiliyah berpikiran tidak mungkin akan hidup kembali. Sudah hancur, hilang, keserap tanah, hidup kembali bagaimana? Sementara datang orang yang asalnya dari kecil di tengah-tengah mereka, yang datang ini bukan bim salabim turun dari langit disaksikan. Nah, bukan gitu, tapi lahir, dikenal, tumbuh bersama mereka, terus setelah besar mulai menyampaikan sesuatu yang tidak umum. Salah satu yang disampaikan adalah kebangkitan setelah mati. Nah, orang yang hanya menggunakan akalnya, ngomong apa ini? Gampangnya begitu. Gampangnya dengan peradaban kita. Intinya orang jahiliyah menentang dakwah Rasul sebelum beriman, ya, menentang dakwah Rasul, termasuk yang paling ditentang adalah pembahasan tentang hari pembalasan. Nah, itu mukadimah ini. Allah mengisahkan dakwah Rasul yang paling di antara yang paling ditentang tentang hari pembalasan ini di dalam banyak ayat. Nah, sekarang masih mukadimah terus dalil-dalilnya. Gitu. Dalil-dalil bahwa kebanyakan orang jahiliyah menentang dakwah Rasul, termasuk yang paling ditentang adalah hari pembalasan. Allah berfirman, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Kalau kamu heran kepada mereka, wahai Muhammad SAW. Kalau Rasulnya bukan Muhammad, ya wahai Rasul. Wahai Rasul, kalau kamu heran kepada mereka, fa'ajabun qauluhum, maka yang lebih mengherankan lagi itu bukan yang kamu herankan sekarang ini, tapi ucapan-ucapan mereka tentang, nah, aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, apabila kami telah hancur, lebur, keserap ke dalam tanah, apa kita akan diciptakan menjadi kembali seperti ini? Nah itu. Jadi dakwah Rasul itu gitu. Kalau kalian tidak beriman, kalau kalian zalim, kalau kalian durhaka, nanti kalian mati, terus kalian akan dihidupkan lagi, terus kedurhakaan kalian itu ditunjukkan pada kalian. Loh, berartilah jadi kembali seperti ini lagi, bukan makhluk baru. Bukan makhluk baru. Jadi kembali seperti ini lagi. Terus kamu kemarin begini, kamu gitu. Sebelum kemarin, kamu tahun yang lalu begini, terus berarti lah balik lagi. Nah jadi itu. Nah yang lebih mengherankan adalah apakah apabila kami telah keserap ke dalam tanah, kami nanti akan jadi hidup kayak begini kembali. Nah jadi itu. Bukan anak dan bukan makhluk baru, tapi kembali lagi. Itu makna ini itu. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim.
mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Tuhan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu kafir, nggak percaya tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, kafir kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Allah maha segala macam yang baik-baik, itu semuanya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak percaya kayak begitu. Padahal kebangkitan itu menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan keadilan Allah, menunjukkan berbagai macam. Nah, mereka itu adalah orang yang kafir kepada Tuhan mereka, bahwa Tuhan mereka menciptakan mereka, mengatur mereka, kemampuannya itu di dalam segala hal gitu. Nah, itu tidak diimani oleh mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan mereka akan dibelenggu di leher-leher mereka dengan belenggu neraka. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu jadi ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, adapun kaitan ayat ini bahwa orang kafir itu menentang tentang hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Yang kedua, faedahnya mereka tidak percaya berdasarkan dengan akalnya bahwa kalau sudah hancur terus hidup kembali jadi seperti ini dan tanggung jawab dengan semua perbuatannya, itu tidak percaya. Nah, lalu ditunjukkan oleh Allah kenapa mereka tidak percaya, karena mereka tidak percaya kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya itu gitu tersirat di sini. Kenapa? Karena kalau orang itu percaya dengan Allah dan tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka orang itu akhirnya akan membenarkan dakwah Rasul. Mereka tidak percaya bahwa Allah SWT itu mampu, meskipun manusia, meskipun makhluk lain sudah betul-betul hancur, hilang di permukaan, sudah tidak ada sama sekali, Allah mampu untuk menjadikan yang sudah hancur itu kembali seperti semula, dan itu semua mudah bagi Allah SWT. Mereka tidak percaya bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segalanya. Mereka tidak percaya bahwa yang menjadikan Rasul bisa berbicara yang gaib seperti itu adalah Allah. Akhirnya di samping nggak percaya kepada Allah, nggak percaya bahwa Rasul itu utusan Allah. Asalnya manusia hidup di tengah-tengah mereka. Semua Rasul, tidak ada yang bim salabim turun dari langit. Nah, dilihat oleh mereka, wah itu siapa itu dari langit terus dekat terus, oh ternyata bentuknya seperti kita, terus dia mengaku saya utusan Allah dari langit. Tidak ada Rasul yang kayak gitu itu. Semua Rasul itu seandainya ada pengecualian tapi tidak ditunjukkan turunnya, yaitu Harut dan Marut. Selain itu tidak ada. Selain itu semua ayat Rasul itu manusia biasa seperti kalian, dan awalnya hidup bersama mereka. Iya, sifatnya, sifat kemanusiaannya tidak umum. Kenapa? Yang lain senang dunia, dia dijadikan dari kecil itu tidak terlalu mencintai dunia. Yang lain mengikuti hawa nafsu, Rasul dari kecil itu dijadikan terjaga, tidak biasa mengikuti hawa nafsu. Yang lain zalim, dia tidak senang zalim. Menolong itu kalau berat, yang lain ngapain memberatkan diri, tidak untuk kepentingan dirinya, tapi dia dari kecil senang menolong orang. Nah, model-model kayak gini terus akhirnya mendakwahkan yang betul-betul jauh dari kemampuan manusia. Nah, terus tidak percaya. Kenapa? Karena berbicaranya di atas kemampuan nalar manusia. Mereka mengatakan ini dari Allah, tidak percaya. Nah,
karena mereka enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Rasul yang memberitakan. Nah, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka itu orang yang kafir terhadap Tuhannya. Rasul menunjukkan enggak percaya. Nah, dan ajaran yang diajarkan itu betul-betul benar, menenangkan, menenteramkan, menunjukkan kebenaran kalau dipikirkan beneran itu. Nah, tidak percaya bahwa itu bukan kemampuan manusia yang membuat kayak gitu, tapi itu adalah Allah menurunkan kepada Rasulnya. Kenapa ya? Karena mereka hanya pikiran dengan adat, dengan pikiran biasa. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Kufur kepada Allah, akhirnya kufur pada Rasulnya, akhirnya kufur terhadap ayat-ayatnya. Dan termasuk ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat adalah pembalasan. Sekarang ini ngajarkan kebaikan. Yang manusia semuanya enggak ada yang ngajarkan kayak gitu. Rasul ngajarkan kebaikan. Melarang kezaliman. Terus diingatkan, kamu baik, kamu mau baik, akhirnya kamu meninggal. Yang ini disuruh baik, tidak mau baik, akhirnya juga meninggal. Yang ini tidak boleh mendolimi orang, nurut. Yang ini tidak boleh mendolimi orang, tidak nurut, malah kebiasaannya mendolimi orang. Yang ini menyiksa orang. Yang ini nurut, tidak, malah kasih sayang pada orang. Terus sama-sama meninggal. Terus setelah itu selesai gitu saja. Setelah itu sama-sama mati, terus selesai gitu saja. Maksudnya selesai itu ya udah sama-sama hancur, terus tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan. Alangkah zalimnya yang menciptakan dan yang mengatur alam ini kalau seperti itu. Kenapa? Yang menciptakan Fir'aun dan orang-orang yang semodel dia juga Allah. Yang menciptakan Nabi Musa dan orang-orang yang dizalimi semisalnya dari kalangan Bani Israel juga Allah. Sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama yang memberi kehidupan juga Allah. Yang menurunkan aturan juga Allah. Terus Fir'aun menyiksa dan merampas dan semaunya, terus mati. Terus yang ini juga ciptaan Allah, ya, dizalimi, sabar, diperintah beribadah, nurut, segala macam, isinya hanya perjuangan dan pengorbanan, terus meninggal. Dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Terus setelah meninggal dibiarkan gitu saja. Sudah selesai. Dan meninggal selesai. Alangkah zalimnya kalau begitu Allah SWT. Padahal Allah itu tidak zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak zalim sedikit pun. Kalau kamu di dunia ini diuji, ternyata kamu bunuhin orang-orang, setelah itu ajalmu habis, belum selesai urusan. Belum selesai urusan, akan ada kebangkitan dan balasan. Kamu disuruh sabar, kamu nurut. Kamu disuruh ibadah, nurut. Dizalimi orang, disuruh tetap di atas kebenaran, nurut. Setelah itu ajalmu habis, kamu meninggal, ketaatanmu, nurutmu kepada Allah itu tidak sia-sia. Lah kalau seandainya setelah mati itu tidak ada kebangkitan, buat apa ada agama? Buat apa Allah nurunkan agama? Nah, itu enggak diterima oleh orang-orang kafir. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'nakim, dan orang-orang yang jelek itu akan dibelenggu di lehernya di neraka. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, faedah yang diambil di sini bahwa orang kafir itu tidak percaya tentang hari pembalasan. Nah, termasuk yang ditentang oleh orang jahiliyah
dalam bab dakwah Rasul adalah hari akhir. Ayat yang kedua masih tetap muqaddimah bahwa dakwah Rasul, di antara dakwah Rasul yang paling ditentang adalah tatkala Rasul mendakwahkan hari pembalasan. Allah berfirman, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Orang kafir berkata, apabila kita sudah meninggal, hancur jadi tanah, bahkan tulang belulang pun hancur keserap ke dalam tanah, a inna lamab'utsun, apa kita akan dibangkitkan menjadi semula seperti ini? Gitu. Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu. Bapak-bapak kami dulu dan kami juga diancam seperti ini. Maksudnya, dan tidak ada buktinya, gitu. Apa maksudnya? Bapak-bapak kami, nenek moyang kami juga diancam kayak gini, dan setelah meninggal tidak ada apa-apa, nggak ada kebangkitan. Maksudnya gitu. Dan kami juga diancam seperti ini sekarang. Gitu. Mana buktinya? Maksudnya orang kafir berkata kepada Rasul kayak begitu. Gitu. In hadza illa asatirul awwalin. Ini maksudnya dakwah Rasul. Dakwah Rasul ini tidak ada lain kecuali dongeng-dongeng terdahulu. Dibilangin bahwa berimanlah, kamu beriman nanti dibalas surga. Kalau kamu tidak mau beriman pada Allah, kafir, kamu nanti diazab di neraka. Taatlah kepada Allah, kamu taat nanti dibalas surga. Kalau kamu durhaka nanti diazab. Mereka mengatakan itu. Bapak-bapak kami juga diancam kayak gini dulu, dan kita sekarang diancam. Dan tidak ada buktinya gitu. Bapak-bapak kami, nenek moyang kami dikubur hancur, sudah selesai. Dan nanti kita pada saatnya juga akan mati dan hancur, sudah selesai. Sesungguhnya dakwah-dakwah tersebut itu hanya dongeng belaka, dongeng kisah-kisah terdahulu. Ceritakan anak yang fiksi, yang nggak ada wujudnya, nggak ada hakikatnya. Itu orang kafir menjawab dakwah Rasul tentang hari pembalasan. Faedah yang diambil yaitu muqaddimah tadi itu, di antara dakwah Rasul yang paling ditentang orang jahiliyah adalah dakwah tentang hari kiamat, hari pembalasan. Nah, orang kafir tidak percaya dan bahkan membantah dakwah itu dianggap dongeng terdahulu. Allah juga berfirman mengisahkan mereka, aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apabila kami sudah mati, sudah jadi tanah, keserap ke dalam tanah, lebur ke dalam tanah, enggak ketahuan. Itu. Apa kami akan dibangkitkan? Nah, itu sungguh jauh dari nalar. Apa maksudnya? Tidak masuk akal. Jauh dari pikiran, jauh dari nalar itu. Ini pikiran yang betul-betul jauh, nggak mungkin terjadi. Nah, jadi itu faedah yang diambil bahwa orang jahiliyah menentang dakwah Rasul. Gitu. Satu lagi, wa qalu a idza dhalalna fil ardi. Mereka berkata, apabila kami sudah hilang di dalam tanah, hancur keserap ke dalam tanah, diungkapkan hilang di dalam tanah. A inna la fi khalqin jadid. Kita akan diciptakan jadi seperti ini kembali. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Itu. Bahkan mereka kafir, enggak percaya bahwa mereka akan dipertemukan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau sudah beriman diingatkan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Lalu semua nikmat yang Allah berikan akan Allah mintai pertanggungjawaban. Kamu gunakan untuk apa nikmat Allah itu? Nah, itu bagi orang yang beriman tambah rinci. Tapi kalau enggak beriman, global aja enggak dipercayai kok. Nah, jadi itu. Nah, itu 4 ayat yang diangkat
di sini untuk menunjukkan pembahasan awal bahwa orang kafir tidak percaya tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, surga neraka, itu mereka nggak percaya. Kita baca ayat-ayat di atas tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan lebih banyak dari yang kami kemukakan. Maksudnya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Di sini hanya diangkat 4 ya. Semuanya mengisahkan ketidakpercayaan mereka tentang apa yang dijanjikan Allah mengenai perkara kehidupan akhirat, hisab dari amal perbuatan, pembalasan, gitu. Kejadian-kejadian nanti di hari kiamat yang berupa balasan baik dan azab, itu tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Al-Quran telah meyakinkan adanya ba'ats. Ba'ats tadi apa artinya? Kebangkitan, beserta sanggahan atas orang-orang yang mengingkarinya dengan metode yang hebat dan jitu, sehingga memaksa akal sehat untuk menerimanya. Maksudnya akal akhirnya betul-betul mantap, gitu. Itu diungkapkan di sini, memaksa akal menerimanya. Mau tidak mau akal akhirnya jadi percaya. Nah gitu. Dan tunduk kepadanya. Kebanyakan metode itu bisa disaksikan di indera serta dipahami oleh akal secara nyata. Di antaranya, hanya di antara yang diangkat di sini. Di sini juga diangkat 4 metode, tapi itu hanya di antaranya saja. Dan ulama yang lain ketika menyebutkan 1 atau 2 atau 3 atau 4 bisa jadi beda dengan yang di sini. Kenapa? Karena banyak sekali cara Al-Quran untuk menetapkan cara itu, metode tadi itu. Metode Al-Quran untuk menetapkan bahwa kebangkitan itu pasti. Sampai akhirnya akal betul-betul, oh iya, gitu. Kalau akal itu digunakan, maka kebangkitan dan balasan, utamanya adalah balasan, dan kebangkitan itu otomatis katut. Kebangkitan dan balasan itu tidak bisa diingkari oleh akal yang sehat. Apabila akal itu digunakan untuk berpikir. Tadi salah satunya sudah kita sebutkan, yang di sini tidak disebutkan tapi disebutkan oleh ulama yang lain, bahwa kalau orang itu merenungkan Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Itu dibahas dulu dengan nama dan sifatnya, bahwa Allah Maha Kuasa, dengan nama dan sifatnya Allah Maha Baik. Di dalam segala kebaikan Allah Maha Baik. Gitu. Allah Maha Adil. Adil ya. Nah, kalau ini sudah dipercayai ketika bahas nama-nama sifat-sifatnya, lalu berkaitan dengan kebangkitan yang menciptakan orang jelek juga Allah, yang menciptakan orang baik juga Allah, dan Allah Maha Kuasa, termasuk Maha Kuasa untuk membangkitkan, dan Allah Maha Baik. Kamu dikasih kebaikan berbagai macam, kamu juga dikasih kebaikan berbagai macam. Lalu Allah Maha Bijaksana, kamu diberi aturan. Yang ini menentang aturan, menentang Allah, menzalimi orang lain. Yang ini diperintah oleh Allah nurut. Diperintah berbuat baik pada orang lain, berbuat baik pada orang lain. Nah, gampangnya contoh, gampangnya itu semuanya perhatikan ya. Allah menciptakan A, Allah menciptakan B. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik, bijaksana, adil. Terus aturan yang baik sudah ditetapkan, nggak boleh zalim. Ternyata yang satu ngebukin terus kepada yang satunya. Gitu. Yang satu zalim terus pada yang satunya, terus gitu ya. Nah, pendekatan contoh, seandainya sampai punya 2 anak kembar, punya 2 anak kembar ya. Terus
Yang satu itu sudah badannya gitu. Yang satu itu nurut, baik, lembut, lemes, jujur segala macam, tapi dizalimi terus sama yang satunya. Gitu. Sebentar-sebentar ditendang, digebukin. Kebaikannya diambil, terus gitu. Terus sampai jadi orang tua gak popo, gitu. Alangkah jeleknya orang tua yang kayak gitu. Gitu. Loh, itu siapa yang gebukin satunya itu? Itu saudara. Nah, itu kok sampai babak belur, sampai diinjak-injak, sampai kayak gitu. Kok dibiarkan? Orang tua kayak apa kayak gitu? Semua orang yang berakal akan begitu. Lah sekarang ini orang jelek, satunya orang baik. Yang baik itu diinjak-injak, dizalimi, digebukin, diperkosa sama yang jelek. Terus dua-duanya mati. Terus Allah SWT membiarkan gitu aja. Udah dua-duanya sudah mati ya sudah. Gitu toh. Alangkah jeleknya aturannya, alangkah sia-sianya aturannya, alangkah zalimnya yang punya kemampuan terus kayak begini. Nah itu orang yang di dalam Al-Quran, karena itu kebangkitan pembalasan itu adalah suatu kepastian. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Baik. Orang yang bersabar di jalan Allah, karena Allah Maha Baik, akan dibalas dengan yang berlipat ganda. Itu juga metode Al-Quran di dalam menetapkan bahwa setelah hidup di dunia ada kehidupan di akhirat. Nah, jadi intinya bahwa metode Al-Quran untuk menetapkan hari kebangkitan itu banyak. Di sini diangkat 4 hal. Yang pertama, berdalil dengan menciptakan langit dan bumi dan benda-benda yang agung yang menjadi saksi atas kesempurnaan dan kecanggihan ciptaan Allah SWT, serta bukti atas kekuasaan Allah yang absolut. Suatu perkara yang mengharuskan kemahakuasaan Allah atas perkara-perkara yang lebih kecil. Nah itu. Jadi kalau yang jauh lebih repot, yang jauh lebih agung, lebih dahsyat, Allah mampu gitu. Nah maka yang lebih kecil itu mudah bagi Allah SWT. Itu maksudnya di sini. Dan kalau yang berat, yang besar, yang agung, yang sulit, itu demi kebaikan, itu mudah, mampu dan mudah bagi Allah. Apalagi demi kebaikan terus masalahnya lebih ringan. Nah itu cara pendekatannya yang pertama. Cara pendekatan yang pertama, metode yang pertama. Gitu. Sama-sama demi kebaikan. Sama-sama demi kebaikan. Misalnya pendekatan contoh di dalam kehidupan kita. Dan walillahil matsalul a'la, yang untuk Allah itu tidak bisa dimisalkan dengan orang-orang biasa, orang seperti kita. Jangan kalau seperti kita. Yang untuk Allah itu tidak bisa dimisalkan oleh Rasulnya sekalipun. Kenapa? Karena permisalan Allah itu lebih agung. Walillahil matsalul a'la itu. Nah, tapi untuk pendekatan makna, kalau ada orang baik, Pak, hartamu berapa? Harta saya 100 miliar, misalnya gitu ya. Nah, tapi itu saya serahkan sekarang 90 miliar demi kebaikan. Sisanya berapa? Sisanya tinggal 10 miliar. Masya Allah, demi kebaikan hartanya itu, rumahnya, kendaraan sekalian diserahkan semua demi kebaikan. Apakah orang kayak gini tidak siap menyerahkan hartanya 1 juta demi kebaikan? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kok 1 juta 90 miliar demi kebaikan mau kok. Kalau demi kebaikan tambah ringan ya tambah gampang. Nah kayak gitu.
Allah Subhanahu wa taala kemahakuasaannya demi kebaikan menciptakan yang jauh lebih agung, lebih sulit, lebih besar dari sekedar menciptakan manusia dan membangkitkan manusia. Semuanya demi ketuhanannya dan sesembahannya, demi kebaikan. Nah, kalau demi kebaikan yang besar saja mudah bagi Allah, apalagi demi kebaikan terus urusannya adalah kecil. Di sini diungkapkan kalau yang besar saja Allah mampu dan semua itu demi ketuhanan dan sesembahannya, apalagi yang kecil. Itu yang pertama, kita baca ayatnya. Tadi ungkapannya Syekh seperti itu, yang diterjemahkan yang sudah kita baca tadi itu. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda. Apa mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit dan bumi dan segala isinya. Gitu. Dan di ayat yang lain, dan semua itu Allah tundukkan untuk manusia. Langit itu dasarnya seberapa? Manusia tidak bisa bayangkan. Manusia itu hanya ngelihat tok. Bintang-bintang, matahari. Bahkan setelah manusia menggunakan akalnya mengetahui matahari itu tentang kedahsyatannya, tentang kadar panasnya, cahayanya, itu manfaat cahayanya itu akhirnya banyak diketahui oleh manusia, dan itu baru sedikit yang diketahui oleh manusia. Dan itu menunjukkan kedahsyatan, dan semua itu Allah tundukkan untuk manusia, dan semua itu untuk menunjukkan kepada manusia yang diberi akal dan diberi kehendak bahwa Allah adalah Tuhan, Allah adalah yang berhak untuk disembah. Semua berpangkal ke situ. Semua berpangkal kepada ketuhanan Allah, dan Allah sebagai satu-satunya zat yang hak untuk disembah. Nah itu. Nah, Allah menciptakan langit yang sedahsyat ini, bumi dan segala macam lautan, isi bumi yang jelas ini. Itu Allah mampu. Semuanya demi ketuhanan dan sesembahan. Adapun semuanya demi ketuhanan dan sesembahan itu merupakan pangkal dari semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan rujukan dari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kenapa begini-gini? Ya, karena Allah lah satu-satunya Tuhan, dan kalau Allah satu-satunya Tuhan, maka Allah lah satu-satunya yang punya hak untuk disembah. Nah, dan langit yang dahsyat dan isinya itu Allah tundukkan untuk manusia. Itu. Supaya manusia menuhankan Allah, beribadah kepada Allah, dan ada yang mau, ada yang tidak mau. Setelah itu sama-sama mati. Setelah itu yang tidak mau sama yang mau menyembah Allah sama-sama dibiarkan gitu saja. Nggak, kalau gitu ya nggak ada artinya yang dahsyat tadi itu. Nah itu. Kita kembali. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum. Apa mereka tidak memperhatikan bahwa Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dan segala isinya? Itu. Kalau mereka memperhatikan Allah mampu menciptakan seperti itu, lalu kalau itu hancur, apa Allah tidak bisa menciptakannya lagi? Gitu. Qadirun ala yakhluqa mithlahum. Apa Allah mampu untuk menciptakannya lagi? Kalau akal itu dipakai, ya kalau awalnya mampu, ngapain menciptakan lagi? Ndak mampu. Ya otomatis mampu. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fi. Dan Allah menciptakan segala hal itu ada batas waktunya. Manusia diciptakan berakhir, ada batas waktunya. Pohon itu asalnya nggak ada, tumbuh terus nanti akan berakhir. Semua yang Allah ciptakan pasti akan berakhir.
Nah, dan diawali tadi, dan Allah mampu tidak menciptakan lagi. Loh, kenapa tidak mampu? Ya mampu. Lah, berarti Allah mampu menciptakan yang dahsyat gitu, dan Allah menetapkan akan berakhir, dan Allah mampu menciptakan lagi. Gitu. Lah, kalau begitu bagaimana dengan manusia? Sungguh Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia lagi, mengembalikan manusia lagi setelah manusia itu hancur lebur ke dalam tanah. Nah itu fa'abadz-dzalimuna illa kufura. Orang zalim itu tidak mau menerima, orang zalim itu kafir, tidak percaya dengan itu. Nah itu faedah yang diambil, bahwa itu yang jauh lebih besar daripada manusia itu ada ajalnya, dan Allah mampu untuk menciptakannya lagi, dan Allah memberitakan akan hancur dan akan menciptakannya lagi. Langit dan bumi ini akan hancur, dan Allah SWT akan menciptakannya lagi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari tatkala bumi sudah Allah ganti dengan bumi yang lain. Bumi yang ini hancur, lalu Allah ganti dengan bumi yang lain. Was samawat, dan begitu juga langit-langit. Lah kalau yang dahsyat kayak gitu Allah mampu, ngapain menciptakan manusia kembali? Tidak mampu. Sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga sama saja, karena ini baru metode pertama. Ayat yang kedua, awal yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda. Apa mereka tidak memperhatikan bahwa Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Walam ya'ya bi khalqihinna, dan tidak capek tatkala menciptakan langit dan bumi. Maksudnya mudah bagi Allah menciptakan langit dan bumi itu. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Apa Allah tidak mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati? Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Tidak sekedar contoh itu saja. Nah, ini yang kedua. Ayat yang ketiga, Allah SWT berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi dan segala isinya itu jauh lebih besar, lebih dengan bahasa manusia, di hadapan manusia lebih sulit, lebih berat dibandingkan dengan sekedar menciptakan manusia. Itu maksudnya dalam bahasa manusia. Adapun di sisi Allah tidak ada makhluk apapun yang sulit bagi Allah SWT untuk menciptakannya, untuk mengaturnya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya mudah bagi Allah. Allah menciptakan apapun yang rendah, yang kecil juga sama-sama mudah bagi Allah. Bagi Allah semuanya mudah. Nah itu. Nah ini ungkapan bagi manusia itu. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh menciptakan langit dan bumi itu lebih berat daripada menciptakan manusia dalam pikiran manusia. Ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi umumnya manusia itu tidak ngerti. Dan di ayat yang lain, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian wahai manusia merasa lebih sulit untuk menciptakan kalian daripada menciptakan langit? Tidak. Kalau dalam pikiran manusia, menciptakan manusia lebih mudah daripada menciptakan langit. Tapi di hadapan Allah semuanya mudah bagi Allah SWT. Lah kalau yang dahsyat-dahsyat itu mudah bagi Allah, apalagi yang kecil. Itu yang pertama. Kesimpulannya dari ayat-ayat semisal itu kita baca dari tulisannya Syekh. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Semuanya menjelaskan bahwa menciptakan manusia serta membangkitkannya sesudah mati adalah lebih mudah dan lebih ringan daripada menciptakan makhluk-makhluk yang raksasa ini. Padahal semua itu kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wahai manusia,
Kalau kalian berpikir, sesungguhnya membangkitkan kalian itu mudah bagi Allah. Jangankan kalian, yang lebih dahsyat dari kalian pun mudah bagi Allah. Nah itu. Di ayat yang lain itu Allah SWT berfirman begini. Ketika manusia mengingkari, mana mungkin kalau sudah keserap ke dalam tanah akan dijadikan kembali seperti ini, terus kamu kemarin zalim, kamu dituntut. Mana mungkin? Sudah hancur lebur ke sana. Nah, lalu Allah berfirman, "Qul kunu hijaratan aw hadida." Katakanlah wahai Rasul kepada manusia, pikirkan kalau kalian ini jadi batu atau jadi besi, terus hancur lebur. Jadi nggak sekedar kayak manusia yang kekuatannya ini, kekuatanmu kayak batu, kekuatanmu kayak besi, terus hancur, lebur, gitu. Nah, au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau pikirkan seandainya kalian itu makhluk yang paling dahsyat yang ada di dalam pikiran kalian. Misalnya, wah yang paling dahsyat adalah matahari, sekedar contoh itu. Pikirkan apa yang paling dahsyat dalam jiwamu itu apa, terus kamu jadi makhluk yang paling dahsyat itu, lalu hancur, lalu muncul dalam pikiranmu, siapa yang bisa mengembalikan lagi? Sudah hancur, besi kuatnya kayak gitu dan besar, terus hancur. Lalu muncul dalam pikiranmu, siapa yang bisa mengembalikan jadi besi lagi yang kuat, atau sudah jadi debu kayak begini? Itu. Maka jawablah wahai Rasul, yang bisa mengembalikan adalah yang menciptakan awal. Yang bisa mengembalikan besi hancur jadi debu, siapa yang bisa mengembalikan jadi besi lagi? Yang bisa mengembalikan adalah yang menciptakan awal, dari tidak ada menjadi ada. Asalnya tidak ada, lalu Allah ciptakan jadi ada. Setelah itu hancur. Apa Allah tidak bisa menciptakan kembali? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala kalau akal itu mau dipakai. Qul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah wahai Rasul kepada orang yang kafir itu, enggak percaya kebangkitan itu, pikirkan kamu itu jadi batu atau jadi besi, terus hancur. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau apapun yang paling hebat, yang paling dasar dalam hati kalian, terus kalian jadi kayak gitu terus hancur. Fasayaquluna may yu'iduna. Lalu orang yang kafir itu berkata, siapa yang bisa mengembalikan seperti semula lagi? Qul, jawablah wahai Rasul, allazi fatarakum awwala marrah. Yang bisa mengembalikan seperti semula adalah menciptakan awal. Yang menciptakan awal. Sesungguhnya apabila sudah bisa menciptakan awal, maka menciptakan ulang itu di surat setelahnya, di surat Ar-Rum, menciptakan setelah itu di surat Ar-Rum disebutkan, kalau tadi itu di surat Al-Isra ya. Di surat Ar-Rum lebih mudah. Gitu. Allahul ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah yang menciptakan pertama, dari tidak ada menjadi ada. Lalu Allah mampu mengulang penciptaannya. Dan ketahuilah, mengulang ciptaan itu lebih mudah daripada menciptakan awal. Menciptakan ulang itu lebih mudah atau lebih sulit? Menurut akal lebih mudah. Pak, buatkan rumah yang bagus, nggak ada kesalahan. Iya, saya sudah sarjana, sudah hebat, saya bisa buat rumah yang bagus, nggak ada kesalahan. Contohnya nggak pakai contoh, siap. Nah, setelah itu jadi dah, sudah jadi. Pak, buatkan rumah kayak gitu. Lebih sulit mana, pertama sama yang kedua? Lebih sulit yang pertama. Kenapa? Disuruh buat yang bagus nggak ada contohnya. Setelah itu kalau disuruh buat yang kayak begitu lagi, ya otomatis lebih mudah. Takaran semen pasirnya berapa? Kan disuruh kayak gitu, dan kemarin 10-1, ya udah 10-1.
Kalau kemarin itu 10-1 apa 9-1 masih itu akal. Dan Allah mengatakan dan semuanya mau awal mau mengulang itu mudah bagi Allah SWT. Nah, jadi itu metode Al-Quran di dalam menetapkan hari kebangkitan dan membantah orang kafir yang tidak percaya. Metode yang kedua, beristidlal akan adanya ba'as dengan menciptakan manusia pertama kali. Apa maksudnya? Metode yang kedua bahwa untuk menetapkan hari kebangkitan, bagaimana cara Allah SWT untuk menunjukkan kepada manusia, kepada orang kafir dan untuk membantah mereka. Nah, yaitu yang menciptakan manusia pertama kali adalah Allah. Oleh karena itu siapa yang dapat menciptakan manusia pasti mampu mengembalikannya untuk kedua kalinya. Kepastian seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin, mukhallaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqah, wa ghairi mukhallaqah, linubayyina lakum. Wa nukirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Thumma nukhrijukum tifla. Thumma litablughu ashuddakum. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ya. Bahwa Allah SWT menciptakan, wahai manusia, Allah yang menciptakan kalian. Jika kalian ragu-ragu tentang kebangkitan, pikirkan Allah menciptakan kalian dari sperma, lalu menjadi segumpal darah. Itu. Lalu ada itu yang berbentuk begini, ada yang tidak berbentuk begini. Gitu. Semua itu untuk menjelaskan kepada kalian, wahai manusia, bahwa Allah lah yang menciptakan dan Allah mampu. Gitu. Nah, jadi itu. Wa nukirru fil arhami ma nasya, dan setelah kami ciptakan kayak begitu, kami biarkan di dalam rahim sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Oh, ada yang 6 bulan lahir, orang mengatakan prematur. Oh, ada yang 9 bulan. Oh, ada yang setahun lebih. Siapa yang menentukan? Kenapa yang kecepatan gitu? Kok kecepatan? Kenapa yang di hadapan manusia kok terlambat? Semua itu Allah yang menghendaki. Diatur semua oleh Allah SWT. Karena itu wa nukirru fil arhami ma nasya, kami biarkan di rahim sesuai dengan yang kami kehendaki. Ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu. Tsumma nukhrijukum tiflan, lalu kami keluarkan kalian dalam keadaan kecil. Tsumma litablughu ashuddakum, lalu kami biarkan kalian hidup sampai kalian kuat. Wa minkum may yurad wa minkum may yutawaffa, dan di antara kalian ada yang meninggal kecil, ada yang meninggal di rahim, ada yang meninggal kecil, ada yang meninggal dewasa. Itu. Wa minkum may yuradu ila ardhil umur, dan di antara kalian ada yang kami hidupkan sampai tua. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya tidak tahu apa-apa lagi setelah tahu segala hal, setelah tahu banyak hal. Siapa yang menentukan semua itu? Apa kalian merasa, saya hidup sendiri, nggak pakai dihidupkan oleh Allah, kalau mati juga mati, apa begitu? Enggak, semua itu kalian tinggal jalan, Allah semua yang ngatur. Nah, setelah itu terus meninggal, apa Allah enggak mampu untuk menciptakan kayak gitu lagi? Sesungguhnya menciptakan ulang itu mudah bagi Allah SWT. Itu ayat yang pertama di cara yang kedua. Ayat yang kedua, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah yang memulai penciptaan dari tidak ada menjadi ada, lalu Allah SWT akan mengulang, dan mengulang itu lebih mudah bagi Allah. Gitu. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard, dan permisalan untuk Allah itu lebih tinggi di langit maupun di bawah. Apa maksudnya? Manusia tidak bisa memberikan misal yang sama. Maksudnya apa? Karena misalnya Allah berfirman begini, itu contohnya adalah, atau misalnya adalah begini, permisalanmu itu rendah. Nah, adapun
Gitu. Yang Allah lakukan itu yang tinggi, sempurna, yang paling baik dan seterusnya. Itu makna dari walahul matsalul a'la. Adapun tentang nama dan sifat Allah, walahul matsalul a'la, Allah memiliki matsal yang maha tinggi. Apa maksudnya? Semua yang untuk Allah, sifat-sifat Allah semuanya itu sama, maksudnya sama-sama kesempurnaannya, sama-sama maha tingginya. Itu yang dimaksud dengan walillahil matsalul a'la. Gitu. Wa huwal aziz al hakim, dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Gitu. Adapun tafsir walillahil matsalul a'la yang tadi kita sebutkan singkat itu, saya punya kepastian itu jamaah itu tidak akan faham kandungan walillahil matsalul a'la sebelum belajar secara rinci. Gitu. Adapun tafsir yang cukup singkat disebutkan oleh ulama, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan-permisalan. Allah itu seperti apa sih? Oh, Allah itu punya permisalan-permisalan yang banyak, gitu ya. Walillahil matsalul a'la. Nah, apa tafsirnya? Tafsirnya di antara tafsirnya itu dengan yang lain itu beda ungkapan, maksudnya sama. Nah, ada yang panjang lebar, ada yang ungkapannya cukup singkat. Di antara yang cukup singkat, tafsir walillahil matsalul a'la adalah kullu sifati madhin wa kamalin la naqsa fihi biwajhin minal wujuh fallahu aula an yutasafa bihi wa kullu sifati naqsin tanazzaha anhul makhluq fallahu aula an yutanazzaha anhu. Itu tafsirnya. Jadi Allah itu punya permisalan-permisalan, maksudnya ada yang semisal dengan itu, dengan Allah, ada yang semisal dengan Allah, dan semua yang semisal dengan Allah itu maha tinggi. Apa maksudnya? Maksudnya ini artinya tadi itu. Artinya itu semua sifat baik, terpuji dan sempurna, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun dari segala sisi, maka Allah lah yang layak untuk disifati dengan sifat itu. Dan semua sifat kurang, makhluk menjadi kurang jika menjadi rendah. Jika disifati dengan sifat kurang itu, maka Allah lah yang lebih berhak untuk disucikan dari sifat kurang itu. Itu tafsirnya walillahil matsalul a'la tadi itu. Gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, berarti ada ndak yang semisal dengan Allah? Berarti ada ndak yang semisal dengan Allah? Enggak ada. Tadi kan walillahil matsalul a'la, ada gitu kok ya. Ada dan banyak yang semisal dengan Allah. Di ayat ini itu yang semisal dengan Allah semuanya maha tinggi. Di ayat yang lain buahnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Nah itu. Karena itu masing-masing ada ayatnya, masing-masing ada maksudnya. Itu. Yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu pembahasan tentang makhluk. Pembahasan tentang makhluk. Tidak ada makhluk yang semisal dengan Allah, tidak ada makhluk yang setara dengan Allah. Lah terus yang ayat yang Allah punya permisal-permisalnya mana? Nah, itu pembahasan tentang sifat Allah. Sifat Allah itu yang satu sama dengan yang lain, semisal dengan yang lain, sama dengan yang lain. Gitu. Sama dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaannya, kebaikannya,
gitu, ketinggiannya, keterpujiannya dalam semua kebaikannya itu sama semuanya. Karena itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Hakim, semua itu sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal kesempurnaan kebaikannya, ketinggiannya. Kasih sayang Allah itu sempurna, tidak ada kejelekannya sedikit pun. Kasih sayang Allah itu paling tinggi, tidak mengandung kerendahan sedikit pun. Kasih sayang Allah itu benar, tidak ada Nah, sekarang bukan kasih sayang tapi Al-Aziz, apa keperkasaan atau Al-Adl, keadilan Allah. Sama, keadilan Allah itu maha tinggi, sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Lah berarti Allah maha adil sama dengan Allah maha penyayang, sama dalam bab kesempurnaannya. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, sama semuanya. Semua sifat Allah itu sifatu kamalin wa madahin. Semua sifat Allah itu sama, semua terpuji, semua sempurna. La naqsafi biwajhin. Itu makna walillahil mathalul a'la. Nah itu berarti Allah itu apa ada ndak yang semisal dengan Allah SWT? Kalau makhluk ndak ada, tapi kalau sifat Allah yang satu sama dengan sifat Allah yang lain. Sama dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaannya dan ketinggiannya dan keterpujiannya. Maksudnya begitu. Walillahil matsalul a'la. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Sudah cukup siang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kenapa? Karena yang dibahas itu metode Quran. Maka jangankan gampangannya yang belajarnya itu kayak kita, yang belajarnya itu pakai kitab sedikit-sedikit terus urut, terus kaidahnya ayat gitu itu kalau enggak sedikit-sedikit juga nanti hilang gitu. Apalagi kalau sekedar salah satu ustadz dulu mengatakan apalagi hanya sekedar jiping. Apa Pak jiping? Ngaji kuping. Maksudnya ngaji bukan ngaji kitab yang sedikit, bukan gitu. Itu ya tambah harus nggak usah banter-banter, dikit-dikit aja terus diulang lagi jadi supaya bisa nempel. Nah, intinya bahwa pembahasan kita itu cara Quran di dalam menetapkan hari kebangkitan dan menjawab dan membantah orang yang tidak percaya. Banyak caranya, diantaranya disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Shalih Fauzan 4, yang sudah kita baca 2, gitu ya. Yang sudah kita baca 2. Yang pertama apa, yang kedua apa, mudah-mudahan kita nggak lupa. Itu masing-masing juga ada ayatnya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan dulu 1-2 menit, monggo. Kita lanjutkan yang akan datang. Pertanyaan nggak ada? Monggo. Nggak, Bapak nggak ada? Oh. Kalau sudah kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.